Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rangers, selamat datang kembali di podcast Seka, sehat bersama Pengmas Ceria. Saya Fabia dan rekan saya Nadif yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kami akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan di berbagai kalangan usia, yaitu depresi. Nah, benar banget. Seperti yang kita ketahui juga, depresi adalah kondisi yang cukup lumrah dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di era sekarang, banyak dari kita, khususnya para Gen Z, yang merasakan tekanan dan beban berat di pikiran. Namun kita tidak perlu khawatir, karena depresi adalah hal yang bisa dipahami dan ditangani bersama. Nah, dalam kesempatan kali ini, bersama narasumber kita yaitu Dr. Aminah, spesialis kesehatan jiwa, kami akan membahas tanda-tanda depresi, cara mengelola stres, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa dengan baik. Nah, sebelum kita berbincang langsung dengan Dok Aminah, izinkan saya membaca CV Dok Aminah terlebih dahulu ya. Jadi, narasumber kita bernama Dr. Aminah Ahmad Alaidrus. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta dan melanjutkan program spesialis ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Mia, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih ya Dok, sudah berkenan untuk bergabung bersama kami pada hari ini Dok. Iya, sama-sama. Senang juga sih jadinya jadi lebih aware juga ya nantinya sama KJS ya, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bagi Sobat Rangers yang mulai mendengarkan, jangan lupa untuk menyiapkan posisi yang nyaman, cemilannya, minumannya, dan mari kita mulai pembahasannya. Nah, untuk pertama-tama Dok, secara sederhana Dok, menurut dokter, apa sih itu depresi Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita perlu berhati-hati ya sama depresi, karena kita sering menggunakan tuh sebagai term umum. Aku lagi depresi nih gitu. Nah, tapi depresi itu sendiri sebenarnya memang bagian dari mood. Kalau itu gangguan berarti adalah suatu gangguan dari suasana perasaan yang menetap dan mulai mengganggu gitu dengan beberapa gejala-gejalanya gitu sebenarnya. Jadi ada kriterianya. Oh begitu ya Dok. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa depresi ini gangguan dari suasana perasaan yang menetap ya Dok. Ya, atau biasanya dibilangnya itu gangguan mood atau afektif. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya mungkin apa sih Dok yang bisa menyebabkan seseorang ini bisa sampai mengalami depresi? Jadi kalau dalam kesehatan jiwa itu nggak pernah ada satu sebab gitu ya. Tapi beberapa gabungan gitu ya dari beberapa sebab. Biasanya kita bilangnya namanya modelnya biopsikososial. Jadi pasti ada banyak prosesnya gitu. Ada masalah biologisnya, biasanya masalah fisiknya gitu ya, atau ada masalah pada psikisnya. Psikis itu adalah lebih ke kemampuan dia mengatasi stres misalnya, kemampuan copingnya gitu. Sama yang terakhir adalah sosial atau environmentnya, itu seperti apa sih. Jadi biasanya sih nggak pernah terjadi cuma karena satu ya, tapi karena banyak faktor yang dari tiga-tiganya itu menyebabkan si gangguan depresi ini. Yang paling seringnya itu kalau dari depresinya sendiri, yang paling sering memang karena kehilangan objek cinta. Nah, objek cintanya itu bukan romantis gitu ya, maksudnya objek yang disayangi, kehilangan sesuatu nih. Misalnya yang paling gampang kalau secara sosialnya bisa aja karena kehilangan pekerjaan, bisa juga karena kehilangan keluarga misalnya saat berduka. Tapi balik lagi, nggak serta-merta seseorang yang mengalami hal-hal tadi akan terjatuh dalam kondisi depresi. Balik lagi dengan bagaimana sih kemampuan manajemen stresnya, kemudian bagaimana dengan kondisi biologisnya dia sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih. Begitu jadi, ya Dok. Jadi ada nggak cuman tertuju pada satu faktor aja Dok ya, ada banyak laginya Dok. Jadi ya? berinteraksi tuh antara ketiganya sebenarnya. Oke. Baik Dok, untuk pertanyaan berikutnya ya Dok ya. Dokter pasti pernah menangani pasien depresi ya Dok ya? Iya, banyak. Nah, dari semua kalangan nih Dok, dan juga latar belakang yang berbeda-beda.
Nih, menurut dok, boleh nggak sih dok dijelaskan perbedaannya yang mencolok dari kalangan yang lansia dan juga yang mudanya dok? Oke. Perbedaan mencolok. Mungkin yang pertama-tama saya agak jarang bertemu dengan yang lansia, tapi intinya gini, populasi dewasa itu perlu dibedakan sama populasi khusus, yaitu anak remaja dan lansia. Kenapa? Karena gejalanya beda, pendekatan juga berbeda gitu. Mungkin yang kita lihat dari yang secara umum dulu di orang dewasa ya. Dewasa itu artinya pokoknya bukan agak remaja nanggung tuh kadang-kadang masuk dewasa hitungannya ya, gejalanya karena udah besar gitu. Kuliah kalian itu kita kadang nganggapnya kalau udah 20-an ya mungkin agak mirip lah gejalanya dengan dewasa. Nah itu sesuai dengan yang kita pelajari secara teori biasanya. Rata-rata kemungkinan seperti itu kita dapat. Tapi kalau pada lansia, pada anak remaja yang baru puber, kemudian pada anak kecil kan juga bisa tuh depresi, itu memang rada beda. Persamaannya antara mereka populasi khusus itu adalah nyaru gitu. Nyaru, jadi apa ya, mirip dengan gejala-gejala yang lain. Karena kalau pada anak-anak contohnya itu depresinya nggak sedih, tapi tantrum misalnya, lebih gampang marahnya. Jadi mirip juga sih sama remaja yang baru puber-puber gitu. Mungkin nggak depresi yang secara teori klasik kayak gitu ya. Dan lansia juga sama gitu, bedanya lebih ke situ. Secara angka kejadian juga nggak bisa disamakan ya, beda. Semua beresiko, tapi memang yang paling beresiko kalau untuk depresi biasanya kan usia-usia produktif ya, gitu. Sebab bisa juga tetap lansia tetap beresiko juga, karena faktor yang berbeda lagi, gitu. Biopsikososial berbeda lagi. Kalau anak-anak juga beda lagi, pasti tetap lebih kuat karena environment-nya, karena kan masih di lingkungan keluarga, gitu. Kalau gejalanya sih, pada intinya semua gangguan jiwa itu bisa ditegakkan kalau dia mengalami masalah fungsinya. Fungsi anak nih, sekolah misalnya, jadi nggak mau sekolah. Tapi kalau remaja kan mungkin bukan yang nggak mau sekolah ya, tapi kayak nggak mau berteman, nggak mau ngobrol sama mama papanya. Sosialisasinya dok ya? Mungkin ke arah sosial seperti itu. Anak-anak juga tetap bisa kan, nggak mau sekolah kan, jadi nggak ada teman juga, tetap bisa sih. Cuman yang paling mengkhawatirkan karena kalau dia nggak mau masuk sekolah, saya pernah tuh dapet sampai seminggu, 2 minggu dia nggak mau sekolah. Berarti kan fungsinya tidak terjadi ya. Nah tapi kalau anak remaja fungsinya bukan cuma fungsi sekolah juga, tapi pada umur segitu kan tentunya dia pengen bisa mandiri. Nah itu kan terganggu. Atau ya belajarnya terganggu. Masuk kuliah nih, masuk sekolah, tapi nilainya buruk karena konsentrasinya jelek. Tidurnya terganggu kayak gitu. Kalau pada dewasa nggak bisa kerja, diprotes sama atasannya, rekan kerjanya. Atau kalau udah lansia berarti walaupun mereka nggak banyak kegiatan ya, berarti kegiatan yang sekecil itu pun juga terganggu nih. Misalnya dia pensiun, biasanya nyiram tanaman, sering gitu, sekarang udah nggak mau. Nah berarti kita udah mulai aware nih, berarti ada masalah pada fungsinya. Awarenessnya lebih ke situ sih sebenarnya. Oke. Wah menarik sekali ya Sobat Rangers, ternyata perbedaannya itu cukup kompleks ya, bisa dari ketika dia gagal menjalankan gangguan fungsinya. Terima kasih dok. Untuk selanjutnya, di zaman modern seperti ini kan bisa kita pungkiri ya dok, bahwa sosial media itu sudah bisa menjadi hal yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Nah apakah mungkin dok bahwa sosial media ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab orang mengalami depresi? Ya balik lagi ke yang pertanyaan yang pertama ya, bahwa itu tentunya interaksi. Jadi memang media sosial itu kalau kita tidak pandai-pandai mengatur, dia kan pisau bermata dua. Tetap bisa membantu jadi reaching out kan, atau malah jadi memperburuk. Nah bagaimana kita cara memanfaatkan teknologinya itu sih sebenarnya. Kalau dia moodnya lagi buruk, kemudian dia melihat sesuatu yang men-trigger, tentunya akan berdampak buruk. Tapi kalau justru penggunaan media sosial ini digunakan dengan baik, menjadi distraksi yang bikin moodnya bagus, jadi nggak scrolling, apa tuh namanya, dumb scrolling ya, nggak yang kayak gitu ya, tanpa arah. Nah itu justru akan bisa membantu sebagai teknik distraksinya dia, gitu. Karena yang biasanya yang bikin buruk dari sosmed itu adalah dumb scrollingnya, nggak jelas kemana-mana, terus dia malah melihat sesuatu yang tadinya dia nggak pengen, terus dia muncul aja tuh di explore-nya gitu, misalnya di FYP-nya. Tergantung dengan pribadi, bukan pribadi sih,
tergantung dengan gimana kita buat menanggapi apa yang ada di medsosnya itu ya dok ya, tergantung dari sama iya, bijak aja sih sebenarnya. Kalau menanggapi biasanya kalau lagi depresi pasti tanggapannya buruk. Justru kalau kita udah tahu nggak bisa menanggapi itu dengan nyaman, kayak kan PIC udah berulang tuh tetap nggak enak, berarti jangan diterusin caranya, pakai distraksi yang lebih spesifik, yang menyenangkan gitu. Baik dok. Oke, dok. Terima kasih dok atas penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dok, untuk dampak depresi pada kehidupan sehari-hari itu apa aja sih dok? Kayak bisa gangguan kecemasan kah, atau kehidupan sehari-harinya bisa terganggu? Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa tidak terpaku pada depresi, itu sebenarnya dia berupa spektrum ya, bisa ringan bisa berat. Jadi dari ringan, sedang sampai berat. Bagaimana dampaknya? Ya tergantung seberapa berat derajatnya. Hampir semua masalah kejiwaan seperti itu, termasuk depresi. Makanya pernah dengar kan kalau ada namanya high function depression. Dia tetap bisa kerja, dia tetap bisa ketawa, tapi dia mengalami depresi sebenarnya. Nah, apakah itu jangan-jangan masih depresi ringan juga sih, atau depresi ringan sedang? Jadi seberdampak apa? Sebenarnya tergantung sama derajatnya. Yang pasti, baik itu ringan, sedang atau berat, pasti mempengaruhi fungsinya dia. Misalnya kamu nih sebagai pelajar, pasti ada yang terganggu lah dikit. Nah, derajat terganggunya yaitu ringan, sedang, berat. Berkaitan juga kalau kita belajar dalam kedokteran kan ada namanya kriteria diagnosis ya. Gejalanya tuh sign and symptomsnya ada berapa banyak sih yang kita temukan gitu. Kalau depresi kan ada trias depresi. Kemudian ada gejala minornya sekitar 7 sampai 8 ya. Sebanyak apa tuh yang terjadi? Nah, itu kan sebenarnya adalah suatu dampak juga nih. Misalnya dia moodnya sedih terus. Jadi ngomongin yang menyenangkan tuh nggak happy gitu kan, nggak mau melakukan hobi. Nah, itu kan udah berdampak nih sebenarnya. Yang sering saya temuin adalah di pasien tidurnya biasanya terganggu sama konsentrasinya. Dua hal itu kan sangat mengganggu ya kalau kita adalah orang yang produktif. Tidur sehari kurang aja nggak enak. Nah, kalau pada depresi itu nggak sehari 2 hari tapi mingguan, bahkan bisa bulanan baru datang berobat karena dianggap ayo udah deh pakai ini dulu deh, oh mungkin ini deh gitu, tergantung dengan awareness-nya kan sebenarnya. Bahkan kalau ada lagi namanya depresi kronis atau distimia, itu kan 2 tahun terjadi seperti itu gitu. Tapi derajat itu nanggung gitu, rada-rada sedang gitu ya, jadi nggak terlalu berasa banget, tapi sebenarnya terganggu kan fungsinya. Oke, baik dok, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi kan juga sudah disinggung ya dok mengenai ada orang yang sebenarnya dia depresi namun dia terlihat ceria. Nah, di lain sisi setahu aku ada juga orang yang depresi tapi dia memang terlihat murung begitu dok. Mungkin boleh disebutkan dok ciri-ciri orang depresi secara visualnya tuh gimana dok? Kan mungkin tadi ada yang sebenarnya dia depresi tapi dia terlihat ceria-ceria saja. Satu lagi ada yang memang sudah terlihat murung. Nah, itu bagaimana dok? Mungkin rada sulit kalau kita harus melihatnya secara visual. Kalau di psikiatri kita bicaranya bukan visual tapi perilaku. Karena kalau dari visual benar-benar semua akan nampak biasa aja, itu kita justru akan menstigma kalau dari visual orang kalau sering tiduran di kelas berarti dia depresi. Nah, itu tuh kita nggak bisa kayak gitu, tapi kita lihat pola perilakunya. Seperti yang tadi, biasanya kalau ada orang-orang yang mengalami depresi, dia akan energinya itu kayak kurang terus atau anergia. Rasanya berat gitu untuk bukan malas, terlihatnya seperti malas-malasan, tapi sebenarnya dia berat gitu untuk memulai. Energinya hilang, kurang aja. Udah gitu nggak mau makan, nggak nafsu makan. Untuk yang perempuan kadang agak berhati-hati karena enak nih aku nggak banyak makan nih sekarang, misalnya kayak gitu ya, agak-agak tertumpang tindih juga dengan yang lain. Kemudian bisa kelihatan juga adalah ya, diajak ngomong nggak fokus karena nggak salah konsentrasi atau apa, jadi sensitif. Nah, yang menariknya kalau di depresi itu ada namanya tipikal sama atipikal. Tipikal itu adalah yang klasik depresi, yaitu yang pasti sedih, makannya turun, moodnya turun, semua turun gitu ya. Tapi ada sekarang atipikal. Atipikal itu justru bukan moodnya sedih, tapi tersinggungan, gampang marah gitu, nggak cuman sedih gitu. Jadi nggak bisa disamakan semuanya. Kemudian dia juga menarik diri dari teman-teman yang tadinya mungkin hangout nih setiap bulan, setiap minggu, sekarang enggak.
Jadi banyak penarikan diri, terus teman-teman ini kenapa jadi agak beda ya? Karena pola berarti terjadi berulang-ulang. Kalau dalam depresi itu kan berarti harus 2 minggu menetap seperti itu terus gitu. Oh begitu ya dok. Baik, Oh Dok. berarti kita kalau untuk dilihat secara visual mungkin agak sulit, berarti dari tingkah lakunya ya dok ya. Khawatirnya kalau pakai visual aja ntar menstigma. Kayak orang-orang di luar, oh nih kalau misalnya dia pakaiannya berantakan, gangguan jiwa berat nih, yang nggak pakai baju gangguan jiwa berat nih gitu. Oh berarti kayak asal nuduh-nuduh gitu jadinya ya, Dok, ya? Iya, atau self diagnose juga kan nggak bagus ya. Jadi lebih baik kita lihat suatu polanya gitu. Baik dok. Terima kasih dok atas penjelasan dok ya. Nah paling dok, untuk pertanyaan berikutnya nih, untuk depresi pasti bisa dicegah dong dok. Dan juga apa sih dok kayak pengobatan atau terapinya yang biasanya dilakukan terhadap orang yang depresi itu dok? Oke. Balik lagi kalau kita bicara tata laksana atau pencegahan, itu dari biopsikososialnya lagi. Jadi individual. Kalau di psikiatri sebaiknya individual, jadi nggak disamaratakan. Nggak bisa semua orang tuh yaudah gini aja deh ntar kamu juga happy membaik, nggak bisa. Kita harus lihat masing-masing bagaimana sih kondisi biopsikososialnya. Bisa dicegah dengan cara apa? Nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita sehat secara fisik, mentalnya juga akan lebih terjaga. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau fisik sehat mental, insya Allah fisiknya juga lebih sehat. Jadi kalau kalian pola makan, pola olahraga, pola tidur, kemudian penggunaan zat-zat yang mengganggu, pasti akan lebih mudah nih terkena gangguan kejiwaan apapun gitu ibaratnya. Jadi tentunya pencegahan adalah hidup sehat juga nih, yang pertama. Yang kedua, kalau masalah kesehatan jiwa kita nggak bisa lepas dari yang namanya coping ya, mekanisme coping atau bagaimana kita mengatasi stres itu sendiri gitu. Itu yang lebih bisa dikontrol. Kalau misalnya ada stres, kalau kita ngerasa ini berat banget nih, terus kita nggak bisa apa-apa, bisa blown out juga. Terjadilah kondisi kejiwaan yang bisa macam-macam, sebenarnya bisa depresi, bisa yang lain-lain juga. Kemudian tentunya kalau sudah, kan pencegahan bisa primer, sekunder gitu ya. Kalau memang seterusnya, makanya kalau lebih cepat datang, lebih cepat tertangani, lebih bagus prognosisnya atau perbaikannya. Itu nggak bisa dipungkirin seperti itu. Karena semakin lama itu terjadi, pasti akan mempengaruhi seseorang itu melihat dirinya juga ya. Apalagi kalau pada depresi ini rentan sekali mereka merasa aku tidak berguna, aku banyak salahnya, aku memang kurang bagus, yang lama-lama mendorong kepada pikiran-pikiran yang lebih negatif, seringkali kepikiran kematian atau percobaan, misalnya seperti itu. Jadi pencegahannya bisa banyak juga nih. Kalau sebelum terjadi tentu yang tadi ya, dari dasarnya banget. Kemudian kalau sudah memang terjadi, apa yang bisa dilakukan supaya tidak tambah parah? Mungkin dari orang-orang terdekat ya. Usahakan untuk tidak ngejudge siapapun dulu. Karena judgement itu yang biasanya paling memperburuk juga ya. Biasanya paling sering tuh, kamu gitu doang gitu ya misalnya. Menurut dia tuh nggak gitu doang, makanya dia mengalami kondisi seperti itu. Atau biasanya yang paling sering adalah imannya kurang, coba kamu ibadah ditambah. Kadang mereka butuh didengar dulu gitu tuh, mereka sedang seeking for help atau crying for help, tapi bentuknya kan macam-macam gitu. Jadi kita coba dengarkan. Kalau memang udah nggak, sulit ya kalau untuk orang sekitar misalnya merasa juga kewalahan, yang nggak bisa dipungkiri memang kadang kita perlu bantu dengan obat-obatan. Tapi kalau di psikiatri itu nggak cuma farmakologi ya, tapi juga tentu ada pendekatan non farmakologi, namanya psikoterapi. Bagaimana kita memperkuat biopsikososialnya? Karena pasti ada situasi yang nggak bisa diubah ya. Misalnya yang bikin dia stres adalah berantem sama pasangan hidupnya. Ya dia masa mau cerai gara-gara itu sih gitu misalnya. Berarti kan dia harus bertahan nih sama pasangan, terus gimana? Nah itu yang kita bantu dengan psikoterapi tadi, membantu mekanisme stresnya, coping stresnya. Kurang lebih kayak ngebantu kita memberikan solusi gitu. Problem solving memang Problem iya ke arah solving. situ gitu. Pelan-pelan diarahkan. Kalau dari psikiaternya sih mengarahkan ya, kalau kita nggak boleh kasih solusi, lu cerai aja, kamu pindah rumah aja, itu nggak boleh gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, tergantung tahapannya Banyak ya. ya, oke. Baik dok, tadi kan kita sudah berbicara tentang definisinya, lalu penyebabnya, lalu ada juga kita ke pola perilaku dan bahkan bagaimana cara mencegahnya. Ternyata dari psikososial juga harus diperhatikan ya dok. Kalau misalkan memang tidak bisa tertangani lagi, baru kita bantu dengan psikoterapi untuk
membantu mekanisme stresnya. Kurang lebih seperti itu kali ya dok. Cuman kalau psikoterapi tentu dengan tenaga profesional ya, nggak bisa dari teman-teman sekitar orang awam, ataupun nggak semua dokter umum juga memang bisa gitu psikoterapi. Jadi itu dirujuk aja, pokoknya kalau emang rasanya sudah berat gitu ya, memang nggak bisa dibantu lagi, rujuk ke tenaga kesehatan yang profesional. Baik dok. Untuk selanjutnya dok, mungkin kita tadi sudah berbicara tentang banyak hal nih mengenai depresi ini. Jadi mungkin dok, ada nggak sih dok tips atau cara terbaik untuk kami sebagai orang awam yang ingin membantu orang di sekitar kita yang mengalami depresi dok? Jadi mungkin supaya mereka mau menceritakannya agar kita bisa deteksi dini juga, kalau misalkan sudah parah baru rujuk ke tenaga profesional. Memang rasanya deteksi dini itu penting ya, apalagi kalau sekarang orang tuh kadang juga udah nggak pikir panjang ya, kalau memang sudah terpuruk kadang sampai melakukan pikiran-pikiran yang gak enak itu gitu. Jadi cara pertama adalah yang tadi ya, dengerin aja, atau gini, aware aja dulu bahwa memang terjadi perubahan nih sama temanku. Kalau dalam kondisi kesehatan jiwa berarti ada perubahannya 3, pikirannya, kemudian perilakunya, sama perasaannya, 3-3 berubah gitu. Kok dia jadi lebih sensitif nih, kalau perilakunya kok jadi berubah nih, kemudian isi pikirannya kok sekarang jadi negatif semua, sebelumnya nggak begitu nih. Aware dulu ada perubahan itu, terus kita coba mendekat, tapi usahakan dengan kata-kata yang tidak judgement atau tidak menstigma atau tidak menihilkan itu semua gitu. Intinya adalah dengan pertanyaan terbuka, ada apa nih, aku perhatiin kamu kayaknya ada yang ini gitu. Kadang mereka cuma butuh didengerin aja, butuh ada yang reach out gitu, karena kan kadang suka malu ya. Kok aku kayak gini ya, harusnya aku bersyukur loh, keluarga aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya HP dan segala macam, tapi kok aku merasa seperti ini. Kadang mereka juga suka ngerasa malu, seperti tidak bersyukur. Terutama mungkin di agama-agama tertentu kan ada yang menghubungkan tuh dengan rasa syukur gitu ya, kamu kurang ini nih gitu. Jadi kita lihat itu dulu, dengerin aja dulu seperti apa. Kamu boleh tanya, ada nggak yang bisa aku bantu gitu. Kita terbuka aja kata-katanya, karena kalau kita tertutup, yaudah yuk main, belum tentu dia mau main gitu. Dan sebisa mungkin kalau sudah ada pikiran-pikiran, yang paling kita khawatirkan dari depresi kan pengancaman nyawa ya, atau melukai diri. Berarti percobaan kematian, percobaan bunuh diri, melukai diri, itu yang paling sering. Kita bisa mengatakan bahwa aku ada di sini nih, kalau kamu butuh sesuatu aku ada. Jadi kalau bisa udah ada, itu kan ke arah berat ya kalau sudah ada percobaan atau ide-ide bunuh diri gitu. Kadang udah niat nih, udah beli tali, udah tahu kapan tinggal ngelakuin. Nah, bisa bilang kalau kamu kepikiran seperti itu, kamu hubungin aku aja, ntar aku ke kamu gitu. Tapi sesuai kemampuan kita ya. Kalau kamu rumahnya di BSD, teman kamu lagi di Cempaka Putih, susah juga ya, agak jauh. Agak jauh. Gitu. Jadi sebisanya kita, mungkin kita kawal dengan telepon. Jadi kita nggak tinggalkan dia 100%. Toh atau video call gitu kalau perlu ya. Maksudnya kita tidak tinggalkan dia. Karena itu berbahaya kalau kita meninggalkan mereka dalam situasi yang seperti itu. Dengan menunjukkan kita ada, itu kadang udah lebih dari cukup untuk saat itu gitu. Siapa tahu nanti mau cerita. Baik dok, terima kasih dok atas penjelasannya. Berarti bisa saya simpulkan kita itu cuman mungkin yang pertama itu dengerin kali ya dok, dengerin lalu mungkin deketin dengan pertanyaan terbuka, bilang seolah-olah bahwa kita tuh ada untuk mereka tanpa menjudge. Baik dok, terima kasih. Bukan seolah-olah sih sebenarnya. Memang ada. Justru jangan bohong. Mereka tahu kalau kamu bohong. Jangan pura-pura. Kita harus genuine. Karena mereka bisa merasa loh, ini kepo doang. Karena ada yang kayak gitu. Ih, kenapa nih? Kepo, nggak mau cerita. Jadi jangan seolah-olah. Beneran memang pengen tahu. Mereka bisa merasakan, nih cuman kepo. Karena apa? Sebelumnya nggak pernah nanya, tiba-tiba nanyain gitu. Kan dia juga ya, karena gitu lebih ke mereka kan pikiran negatif terus ya. Nggak bisa dipungkiri itu memang ada perubahan dari biokimia di otak, memang semuanya tampak lebih negatif aja gitu. Jadi ya kita dengan setulus memang setulus. Makanya saya bilang sebisanya kita. Kalau kamu bilang aku akan datang just one call away, jangan terlalu bohong lah. Maksudnya mungkin kalau
aku datang nggak bisa langsung, tapi aku bisa susulin. Aku nanti yang penting kamu telepon aku aja dulu kayak gitu. Itu akan lebih terlihat tulusnya gitu. Baik dok, terima kasih dok atas penjelasannya. Mungkin sayang sekali dok, yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini. Sebenarnya masih pengen nanya banyak sih dok. Iya sih dok, sebenarnya cuman mungkin karena karena memang sudah selesai, jadi mungkin kita cukupkan ya dok untuk podcast kali ini. Jadi terima kasih Dokter Mia sudah bergabung dan memberikan banyak pengetahuan untuk kami dan Sobat Rangers. Nah, dan untuk Sobat Rangers, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini bersama Dokter Aminah, spesialis kesehatan jiwa, yang telah memberikan banyak sekali wawasan seputar depresi dok. Mulai dari apa itu depresi, gejalanya, hingga pentingnya deteksi dini dan dukungan terhadap para penyintas. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa menambah pengalaman ya Sobat Rangers, dan juga menambah kepedulian kita terhadap penyakit ini, dan juga satu lagi, serta mendorong kita untuk lebih banyak langkah pencegahan seperti screening kesehatan mental, edukasi masyarakat, serta jangan lupa untuk saling support satu sama lain. Nah, jangan lupa juga nih Sobat Rangers di rumah, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merawat diri, berbagi cerita, dan mencari pertolongan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk dari keberanian. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Rangers. Tetap jaga kesehatan ya, kasih waktu buat istirahat juga, dan tetap jaga pikiran, stay positif. Stay healthy, stay mindful, dan jangan pernah ragu buat saling support. Dan mari jadi masyarakat yang lebih peduli dan sadar akan pentingnya pencegahan serta penanganan dari depresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.